Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me again, dosen English. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tata cara menggunakan Google Translate yang benar. Nah, di video sebelumnya saya juga sudah pernah memaparkan cara menggunakan Google ya, tapi kali ini kita akan perjelas sekali lagi bagaimana tata cara menggunakan Google Translate yang benar saat ini. Baik, sebelumnya di subscribe dulu channelnya Dosen English. Nah, yang perlu kalian ketahui sebelum menggunakan Google Translate, jadi kalian harus bisa membedakannya. Namanya saja translate, itu berarti dia menerjemahkan. Jadi dia menerjemahkan bahasa satu ke bahasa yang lain, bukan proses merangkai kalimat. Jadi kalau misalkan kita ingin membuat sebuah kalimat ya yang kita akan langsung buat dalam bahasa Inggris, nah ini tidak akan bisa ya kita menggunakan Google Translate. Kita menulis dalam bahasa kita Indonesia, terus langsung kita pengennya langsung jadi dalam bahasa Inggris. Nah ini tidak bisa ya. Jadi antara Google Translate sama academic writing ini berbeda. Nah itu yang ya, harus kalian ketahui. Nah selanjutnya Google Translate ini kan buatannya miliknya Google ya. Google itu kan miliknya orang Amerika. Jadi ketika kita menerjemahkan sesuatu ya dari bahasa kita misalkan ke bahasa lainnya, bahasa Inggris atau bahasa apa. Ini memang kalau kita menerjemahkan secara utuh tidak akan bisa akurat begitu ya. Nah, kecuali teks itu aslinya memang dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi kalau teksnya sudah dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa formal ya, contoh artikel penelitian, ini biasanya bisa akurat ya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari apa yang bisa dilakukan Google dan tidak bisa dilakukan oleh Google Translate. Baik, kita langsung saja masuk ke sistemnya. Nah, ini kita sudah terlihat dari Google. Kita ketik saja Google Translate. Ini, nah pilih yang ini saja ya. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa saja yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan Google gitu ya. Nah, yang pertama, jika naskah itu memang asli dari bahasa formal, bahasa Inggris, ini biasanya bisa diterjemahkan dengan benar ya, meskipun itu panjang. Sekali lagi catatannya, jika naskah itu aslinya dalam bahasa Inggris dengan redaksi formal ya, redaksi karya tulis, itu memang biasanya kalau kita ingin melihat hasil terjemahannya itu rata-rata 90% ke atas akurasinya. Ini coba kita ambil satu contoh abstrak ya, miliknya karyanya seseorang. Sekarang kita hanya ingin melihat hasil terjemahannya. Nah, ini rata-rata keakuratannya sudah benar, artinya maknanya itu sudah sama dengan bahasa aslinya, bahasa sumbernya. Dalam hal ini adalah bahasa Inggris ya. Jadi kalau kita hanya ingin menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa yang lain ya dengan konteks bahasa formal, ini sudah benar. Nah, tetapi sekali lagi apa yang tidak bisa dilakukan Google Translate ya. Jadi Google Translate itu dia tadi ya bisa menerjemahkan kalimat, bukan kalimatnya, redaksi paragraf panjang manakala dia dalam bahasa Inggris. Nah, yang dia tidak bisa lakukan meskipun itu dalam konteks bahasa Inggris adalah ekspresi-ekspresi tertentu atau juga idiomatic expression. Jadi kalimat-kalimat idiom ya atau ungkapan. Nah, ini dia tidak bisa ya. Nah, makanya ini harus butuh pemahaman untuk mengartikan ini, tidak bisa langsung diartikan Google Translate. Misalkan mengatakan it costs 6 endeling, coba saya tulis. It costs an arm and the leg. Nah, kita misalkan, nah ini kalau diterjemahkan asli dari Google Translate ya begini artinya ya. Ini kan karena dia ungkapannya it costs 6 in the leg, ya diartikan itu biaya lengan dan kaki. Nah kan tidak matching ya.
Jadi sekali lagi Google Translate ini tidak bisa menerjemahkan ungkapan-ungkapan. Ya, jadi jangan menerjemahkan ungkapan dengan Google Translate. Dan juga Google Translate juga tidak bisa menerjemahkan nama-nama tempat. Ya, misalkan ya, dia biasanya, nah apalagi kalau kalau nama tempatnya itu biasanya nama tempat sing umum, itu akan diterjemahkan dengan yang lain. Nah, misalkan kata kudus dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, ini kudus dalam bahasa Indonesia ini artinya nama tempat, diartikan holy dalam bahasa Inggris. Nah, jadi Google Translate ini tidak bisa biasanya menerjemahkan nama-nama tempat. Nah, makanya ketika kita ingin membuat sebuah kalimat ya dalam proses penulisan karya ilmiah misalkan, nah ini kalian harus jeli terhadap nama-nama tempat, terhadap sesuatu. Nah, itu yang Google Translate ini tidak bisa melakukannya. Oke, selanjutnya, nah bagaimana terus supaya bisa menggunakan Google Translate dengan benar? Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Google Translate? Oke ya, sekali lagi sebelum saya paparkan bahwa Google Translate ini menerjemahkannya, bukan proses menulis atau academic writing. Berbeda ya. Jadi kalau kita ingin menulis, misalkan menulis karya ilmiah ya, yang akan kita publikasikan ke internasional, ini kita tidak bisa langsung serta-merta menerjemahkan dari bahasa kita Indonesia langsung ke bahasa Inggris. Saya contohkan seperti ini. Ini saya ambil penelitiannya orang ya, misalkan kita sudah menulis abstrak penelitian seperti ini, pengennya kita membuat dalam bahasa Indonesia, terus utuh kita langsung terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah ini, jadi kalau kita paksakan seperti ini, nah ini akan kacau balau ini penelitiannya ya. Jadi Google Translate tidak bisa menerjemahkan bahasa lain ya. Kalau tadi bahasa Inggris, karena memang Google ini miliknya orang Amerika, nah, dia tahu betul tentang konsep bahasa Inggris, rata-rata sudah benar. Kalau bahasa Inggrisnya itu sudah formal, terstandar ya, artikel internasional itu kalau diterjemahkan ke bahasa apapun rata-rata akurat. Tapi kalau bahasa lain, nah, termasuk bahasa kita Indonesia ya, jadi sistem Google ini kan database-nya ini kan memang selalu terupdate dengan kata. Jadi Google ini memang update database-nya itu kata ya, dia tidak bisa mengupdate dalam kalimat. Nah, kalimat-kalimat yang ada dalam Google itu adalah rangkaiannya sistem, rangkaiannya komputer gitu. Maka kalau ada rangkaian kalimat yang misalkan sulit, itu mereka Google Translate tidak bisa. Seperti contoh kalimat ini kan kalimat panjang dalam bahasa Indonesia ya, yang mungkin artinya itu tidak letterlek. Nah, maka Google tidak akan bisa mengartikan sempurna. Ya, oke ya, jadi sekali lagi ketika kita ingin menulis sebuah karya ilmiah, jangan langsung ya membuat redaksi kalimat panjang dalam bahasa Indonesia terus dimasukkan utuh ke Google Translate. Ini biasanya hasilnya tidak bagus. Ya kurang bagus, pasti tidak bagus ya. Nah, terus bagaimana cara menggunakan Google Translate ya untuk membantu dalam pengerjaan penulisan karya kita? Bukan tidak boleh ya. Zaman sekarang ini kita sudah difasilitasi oleh banyak sekali software aplikasi, termasuk Google Translate ini sangat mempermudah kita ya. Kata-kata tertentu yang kita tidak bisa, kita tinggal ketik, itu pasti akan langsung. Baik, nah saya akan mulai. Nah, bagaimana tata cara menggunakan Google Translate yang benar dari bahasa kita Indonesia ke bahasa Inggris gitu ya, karena topik kita bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, yang pertama, Google Translate itu akan bisa menerjemahkan dengan benar apapun itu manakala dia dalam bentuk kata. Sekali lagi, Google Translate ini akan bisa menerjemahkan apapun itu dalam bentuk kata. Jadi kalau kita ingin mencari kata ya dalam Google Translate, itu pasti akan ketemu maknanya dan benar apa saja katanya itu ya. Misalkan bread. Nah, ini contoh yang paling gampang ya. Nah, dari bahasa Inggris ke Indonesia, nah ini roti pasti benar, atau juga dalam bahasa kita ke Inggris kan ya. Saya mau mencari
kata misalkan makan, minum, atau kata apa saja, cantik. Nah, jadi Google Translate itu akan bisa mengartikan atau menerjemahkan ya, baik Indonesia ke Inggris ataupun Inggris ke Indonesia manakala dia dalam bentuk kata satu ya. Jadi saya sarankan ketika nanti proses menulis artikel atau membuat karangan apa saja ya. Jadi kalau kita ingin menerjemahkan membuatnya dalam bahasa Inggris, memang saya sarankan jangan langsung ditulis bahasa Indonesia ya. Jadi silahkan mulai berlatih langsung menulis ke bahasa Inggris. Nah, kata-kata yang tidak tahu diakses lewat Google Translate. Nah, itu yang benar ya, nomor satu ya. Nah, yang kedua, sekali lagi Google Translate ini akan bisa menerjemahkan. Nah, kalau tadi kata ya, sekarang kalimat pun Google Translate bisa menerjemahkan dengan benar selama kalimat yang kita buat itu ya sudah baku dan benar sesuai EYD. Contoh, saya memakan nasi di ya kan ya, di misalkan bersama teman. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menulis kalimat bahasa Indonesia yang akan kita salin ke bahasa Inggris atau terjemahkan ya, kalau redaksi kalimatnya sudah benar dalam baku, misal sudah benar dalam bahasa Indonesia, ini pasti akan bisa diterjemahkan dengan benar langsung oleh Google Translate ya. Jadi yang kedua, Google Translate ini bisa kita gunakan untuk menerjemahkan maksimal kalimat ya, maksimal kalimat, simple kalimat, satu subjek satu verb, dan mungkin maksimal adalah ya kalimat majemuk ya. Jadi tidak boleh lebih dari rangkaian kata ya. Dia misalkan memakai baju putih. Nah, ini pun dalam konteks kalimat pun kadang-kala dia bisa salah ya. Makanya tetap harus di cross check. Jadi sekali lagi ketika kita menulis dan ingin menerjemahkan menggunakan Google Translate, ini harus tetap di cross check ya, makna yang kita inginkan itu apakah sama dengan apa yang ingin kita tulis. Nah, gitu ya. Jadi sekali lagi bagaimana tata cara menggunakan Google Translate yang benar. Nah, ketika kita ingin menerjemahkan langsung karena ya kita misalkan tidak ingin repot ya, itu silakan maksimal dimasukkan, maksimal itu kalimat. Jadi jangan satu paragraf panjang ya. Nah, ini pasti akan salah. Nah, dan yang lebih parah lagi, yang biasanya salah itu rata-rata kita biasanya membuat narasi panjang sudah jadi. Ya ini seperti contoh tadi ya. Terus kita tidak mau repot, nah langsung kita copy paste berparagraf-paragraf. Nah, ini sistem Google Translate ini ya, biasanya tidak akan mampu ya menerjemahkan kalimat kita dengan sempurna karena banyaknya kalimat tadi. Jadi pasti rata-rata akan salah ya. Nah, begitu. Jadi cara menggunakan Google Translate yang benar adalah maksimal adalah kalimat. Ya, itu maksimal. Saya sarankan kalimat saja ya, jangan paragraf utuh panjang. Nah, itu jadi. Dan sekali lagi Google Translate, nah ini juga tidak bisa menerjemahkan nama-nama lokasi ya atau istilah-istilah dalam bahasa tertentu. Ya, jadi misalkan kambing hitam, dia menjadi kambing hitam. Nah, ini ya diartikan dia menjadi kambing hitam betulan. Ya, ini kan tidak sesuai yang kita inginkan ya. Nah, jadi berhati-hati dengan kata-kata idiomatik atau juga kata-kata slang
ya bahasa-bahasa percakapan sehari-hari yang bahasa gaul lah ya. Nah itu juga biasanya Google Translate tidak bisa menerjemahkan dengan sempurna ya. Jadi kalau apa namanya menjumpai kata-kata itu, nah jangan gunakan Google Translate. Ya, jangan langsung ditranslate, itu pasti hasil terjemahannya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah sekali lagi, terus bagaimana kalau kita mau menulis terus kita ingin bantuan Google Translate? Lah caranya adalah tadi ya, jadi tetap proses writing atau academic writingnya kita pelajari dulu. Saya sarankan memang menulis langsung konteks dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi ditulis dulu paragraf awal dan akhirnya. Nah, kalau tidak tahu arti atau kata-kata tertentu, nah silahkan dicari katanya itu dalam Google Translate. Atau kalau dalam bentuk maksimal kalimat, nah boleh ya dimasukkan ke Google Translate untuk melihat hasil terjemahannya atau alih bahasanya. Nah ini yang mungkin benar ya. Nah, yang tadi salah adalah kita langsung memasukkan semua paragraf yang panjang ke dalam Google Translate. Nah, berharap kita bisa mendapatkan hasil translate-nya dengan benar. Nah ini pasti salah ya. Jadi pasti tidak akurat. Nah, tetapi jika kita hanya ingin melihat terjemahan, namanya software-nya Google Translate ya. Dia sebenarnya tujuannya itu menerjemahkan, bukan merangkaikan kata ya, satu bahasa ke bahasa lain. Jadi dia tujuan Google Translate ini adalah menerjemahkan ya, dari bahasa tertentu ke bahasa lain. Nah, kalau bahasanya itu biasanya dalam bahasa Inggris yang sudah terstandar, ini rata-rata keakuratan terjemahannya ini 90%. Tapi kalau dari bahasa lain, misalkan bahasa kita Indonesia, apalagi dengan konteks redaksi yang EYD-nya itu belum 100% benar. Nah ini pasti kalau kita bahasa Inggris kan akan kacau balau. Ada istilah-istilah yang dia tidak bisa diterjemahkan dengan benar ya, kayak tadi. Nah makanya saya tetap menyarankan pada semuanya ketika ingin menulis bahasa Inggris ya, karya-karya apa tertentu atau mungkin artikel yang akan dipublish ke jurnal internasional, nah itu Bapak Ibu atau kalian semua mahasiswa yang sedang proses menulis, silakan dibuat dalam bahasa Inggris langsung kalau bisa ya, belajar academic writing. Nah sambil dikonsultasikan ke temannya yang bisa bahasa Inggris itu ya, jangan langsung memakai Google Translate. Nah ini pasti akan keliru ya kalau menulis kalimat panjang. Nah, seperti saya beberapa lihat itu abstrak, hasil abstrak yang langsung diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu pasti belepotan. Nah itu pasti tidak akurat ya, karena memang nah apa yang kita inginkan itu, yang kita inginkan dalam bahasa Indonesia tidak tersampaikan dalam bahasa Inggris karena dialih bahasakan langsung oleh sistem. Namanya software itu kan dia mendeteksi bahasa atau mendeteksi kata yang ada dalam sistem itu ya. Nah, dan dia letterlek ya, namanya sistem kan letterlek ya. Jadi dia tidak bisa berpikir. Nah Google Translate itu tidak bisa berpikir, ini yang dia maksud itu apa ya, itu tidak bisa ya. Nah Google Translate hanya bisa menerjemahkan database-nya ada ini, nah diterjemahkan sebagai ini. Nah, cara kerja Google Translate itu begitu. Jadi kalau dia dalam bentuk kata, dia pasti akan menerjemahkan dengan sangat benar. Tetapi kalau dia dalam bentuk redaksi kalimat, apalagi paragraf, nah ini Google Translate tidak bisa disuruh untuk berpikir, maksud saya itu begini. Nah nanti terjemahkan, nah itu tidak bisa. Maka kitalah manusia yang harus membuat redaksi itu mudah mungkin supaya bisa dipahami dengan benar ketika kita ingin menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Nah itulah tadi tata cara bagaimana cara menggunakan Google Translate yang benar. Nah ini mungkin dari persepsi saya ya sendiri ya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, nah silahkan tulis di kolom komen ya. Kita nanti bisa diskusi bareng tentang penggunaan Google Translate ini. Karena memang Google Translate ini ya zaman sekarang ini kita tidak bisa lepas dari Google Translate ya. Jadi apa-apa langsung kita cari Google Translate untuk menerjemahkannya. Nah itu tadi ya, jadi
Sekali lagi, jika kita ingin menulis dari bahasa kita Indonesia ke bahasa Inggris, saya sarankan memang langsung menulis dalam bahasa ini. Tapi kalau memang ada kesulitan, nah jangan langsung diterjemahkan utuh ya, minimal per kalimat, dan harus dianalisis kembali per kalimat dan dianalisa kembali ya, supaya hasil terjemahannya itu bagus, dikonsultasikan. Ini saya menerjemahkan langsung dari Google Translate, tolong bantuannya. Nah, nanti akan dikoreksikan oleh ahli ya, yang pandai bahasa Inggris, nanti akan bagus jadinya. Nah itu ya tentang penggunaan Google Translate. Silahkan di subscribe channelnya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.